Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Anjani. Saya dari kelas PGMI kelas 4A. Jadi di sini saya akan memberikan praktik mengajar kelas 5 materi Asmaul Husna, Al-Khawi dan Al-Khabir. Dan di sini itu termasuk semester 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apakah sudah siap belajar pada pagi hari ini? Apa kabar anak-anakku semua? Oke, jadi sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ibu yang pertama akan mengabsen kalian. Apakah hari ini anak-anak semua masuk? Alhamdulillah, anak-anak tidak ada yang sakit. Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan kelancaran agar anak-anak bisa selalu mengikuti pelajaran ibu. Dan setelah kita mengabsen ya, ibu ingin mengecek kebersihan kelas kalian. Apakah hari ini kelasnya sudah bersih? Apakah tidak ada sampah? Oke. Alhamdulillah tidak ada sampah ya anak-anak. Nah, setelah absen, setelah mengecek kebersihan, sekarang kita akan mengawali kegiatan pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelasnya dan akan diikuti oleh seluruh peserta. Anak-anak tadi malam sudah belajar? Sudah ya pastinya, kan kemarin sudah ibu suruh belajar ya. Nah, ibu ingin tanya, apa yang anak-anak pelajari pada tadi malam? Sudah tahu ya pastinya. Jadi sekarang kita akan belajar tentang Asmaul Husna, Al-Khawi dan Al-Khabir. Tujuan pembelajaran kita anak-anak pada pagi hari ini itu adalah dan anak-anak tahu apa artinya Asmaul Husna, Al-Khawi dan Al-Khabir? Al-Khawi yang artinya kuat, Al-Khabir yang artinya maha mengetahui. Jadi Asmaul Husna Al-Khawi artinya apa anak-anak? Terus yang Al-Khabir artinya? Oke anak-anak, habis ini ibu akan menayangkan sebuah video. Nanti anak-anak amati ya apa isi dari video tersebut. Setelah anak-anak mengamati, nanti anak-anak bisa bertanya kepada ibu apa yang belum anak-anak ketahui. Nah, disimak baik-baik ya videonya. Nah anak-anak, kita pada pembelajaran pada kali ini akan belajar tentang Asmaul Husna, Al-Khawi dan Al-Khabir. Al-Khawi yang artinya maha kuat dan Al-Khabir yang artinya maha mengetahui. Yang pertama yakni Al-Khawi yang artinya maha kuat, berarti Allah maha kuat dan perkasa. Tidak ada satupun yang dapat melemahkannya. Segala sesuatu di langit dan di bumi yang berada dalam kekuasaannya. Yang pertama yakni kita akan belajar tentang pentingnya mengenal Allah melalui Asmaul Husna Al-Khawi, nilai-nilai yang terkandung dalam Asmaul Husna Al-Khawi, penerapan Asmaul Husna Al-Khawi dalam kehidupan sehari-hari, dan bukti bahwa Allah mempunyai sifat Al-Khawi. Nah, pentingnya mengenal Allah melalui Asmaul Husna Al-Khawi. Dengan mengenal nama Al-Khawi, kita tahu bahwa Allah itu maha kuat, tidak ada yang lebih kuat dari Allah. Ini membuat kita merasa aman karena Allah akan selalu bisa melindungi kita kapanpun. Contoh, saat kita takut akan gelap atau saat kita sedang sendirian, kita ingat bahwa Allah maha kuat dan bisa menjaga kita dimanapun tempat kita berada.
Nilai-nilai yang terkandung, yang pertama yaitu percaya diri karena kita punya Allah yang maha kuat, tidak sombong, suka menolong. Contohnya, menolong teman yang kesulitan membawa tas berat tanpa mengejeknya. Penerapan Asmaul Husna Al-Qawi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yakni berani melakukan kebaikan meski sendirian, rajin berolahraga agar badan menjadi sehat, berusaha kuat menghadapi ujian. Dan contohnya itu seperti tetap belajar walaupun pelajaran sulit karena tahu Allah senang pada anak yang kuat semangatnya. Bukti bahwa Allah mempunyai sifat Al-Qawi. Yang pertama yaitu gunung yang besar tidak akan roboh atau tidak akan hancur. Angin dan ombak bisa sangat kuat. Matahari yang terus bersinar tanpa henti. Kita tidak bisa menciptakan gunung atau mengatur hujan, tapi Allah bisa. Itu bukti bahwa Allah mempunyai sifat Al-Qawi. Nah, setelah ini Ibu akan menayangkan video tentang kekuasaan Allah. Nanti anak-anak simak baik-baik ya. Selanjutnya adalah Al-Khabir, berarti Allah maha mengetahui segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam hati, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya. Jadi di sini kita akan belajar tentang pentingnya mengenal Allah melalui Asmaul Husna Al-Khabir, nilai-nilai yang terkandung, penerapan Asmaul Husna Al-Khabir dalam kehidupan sehari-hari, dan bukti bahwa Allah mempunyai sifat Al-Khabir. Pentingnya mengenal Allah melalui Asmaul Husna Al-Khabir. Dengan mengenal nama Al-Khabir, kita tahu bahwa Allah mengetahui segala sesuatu secara rinci, termasuk apa yang ada dalam hati kita. Kita akan jadi lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu, bertindak, dan berkata. Contohnya, kita tidak bisa berbohong kepada Allah karena Allah tahu isi hati dan niat kita. Nilai-nilai yang terkandung dalam Asmaul Husna Al-Khabir. Ada kejujuran, ada hati-hati dalam bertindak supaya tidak berbuat dosa, introspeksi diri. Dan contohnya mengakui kesalahan. Ketika kita melakukan salah, bukannya kita malah menyalahkan orang lain karena perilaku kita. Penerapan Asmaul Husna Al-Khabir dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berbuat baik meskipun tidak dilihat orang, berpikir sebelum bertindak agar tidak menyesal, menjaga hati dan pikiran agar tetap bersih. Contohnya, ketika kita membuang sampah di tempatnya, walaupun tidak ada yang melihat kebaikan kita, kita harus wajib membuang sampah pada tempatnya. Bukti bahwa Allah mempunyai sifat Al-Khabir. Yang pertama yakni Allah tahu isi hati manusia. Allah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Allah tahu niat baik dan buruk kita meskipun belum kita lakukan. Contohnya, ketika kita berniat membantu teman tapi belum sempat, Allah sudah mencatat niat baik itu karena di dalam hati kita sudah berniat untuk membantu teman kita yang tertimpa musibah. Setelah ini, Ibu akan bertanya kepada kalian, apa sih makna dari Asmaul Husna Al-Khawi? Dan apa makna dari Asmaul Husna Al-Khabir? Ibu ingin bertanya lagi, bagaimana sih anak-anak bisa mengetahui, mengenal Allah melalui nama-namanya ya tadi. Nah, setelah ini Ibu ingin kalian menulis satu saja contoh
di kehidupan nyata, di kehidupan kalian sehari-hari tentang Asmaul Husna Al-Qawi dan Al-Khabir. Nah, setelah anak-anak mencari satu contoh di kehidupan sehari-hari sudah selesai. Nah, bisa dikumpulkan di ibu ya, satu-satu. Sudah selesai. Sekarang ibu ingin membagi kalian menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A yang ada di sebelah kanan, kelompok B yang ada di sebelah tengah, dan kelompok C yang ada di sebelah kiri. Jadi setelah ibu membagi menjadi 3 kelompok, habis ini kalian akan ibu kasih tugas dari masing-masing kelompok. Kelompok A, tugasnya adalah kelompok B, tugasnya adalah kelompok C, tugasnya adalah. Jadi habis ini anak-anak akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kalau ada yang kesulitan di dalam kalian mengerjakan tugas ini, nanti kalian bisa tanyakan kepada ibu. Nanti insya Allah ibu akan membantu proses kalian dalam mengerjakan tugas ini. Nah, setelah kalian sudah selesai mengerjakan tugas ini, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas, akan dipresentasikan di depan teman-temannya. Sampai sini paham, anak-anak? Oke, anak-anak boleh mengerjakannya sekarang. Nah, alhamdulillah presentasi juga sudah dilakukan. Jadi semua tugas juga sudah kita lakukan tadi ya anak-anak. Nah, sampailah kita di akhir dari pembelajaran ini. Nah, ibu sebelum mengakhiri, ibu ingin tanya kepada anak-anak satu hal yang kalian masih ingat dalam pelajaran tadi tentang Asmaul Husna Al-Qawi dan Al-Khabir. Anak-anak masih ingat satu saja? Coba. Setelah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu ada PR untuk kalian mengerjakan di rumah nanti. Yaitu apa sih ibu PR-nya? Nah, catat ya anak-anak. Jadi tugas kalian itu ini. Saya ingin meneladani Asmaul Husna Al-Qawi, artinya Maha Kuat, dengan cara nanti kalian isi. Terus yang kedua, saya ingin meneladani Al-Khabir dengan cara TTT. Nah, nanti kalian tulis pekerjaannya ini di buku tulis kalian. Besok kalau pelajaran ibu, kalian kumpulkan tugas itu kepada ibu ya. Jadi anak-anak, kenapa kita perlu mengetahui tentang Asmaul Husna Al-Qawi dan Al-Khabir? Yaitu supaya apa? Kita meneladani Al-Qawi, supaya kita itu kuat dan tidak mudah menyerah dalam kehidupan sehari-hari dan saat kita menghadapi cobaan apapun. Kita harus selalu kuat. Dan mengapa kita perlu meneladani Asmaul Husna Al-Khabir? Supaya kita selalu berperilaku jujur dan tidak mudah berbohong. Sampai sini apakah anak-anak ada yang ditanyakan? Ibu rasa sudah cukup pelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Nah, sekarang kita bisa tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Nah, saat pulang nanti anak-anak jangan lupa belajar di rumah,
Jangan lupa belajar, jangan lupa PR-nya juga dikerjakan. Kalau pulang nanti hati-hati, jangan lari-lari di jalan dan dijaga kesopanannya. Nah, anak-anak, alhamdulillah doa juga sudah selesai. Cukup sekian dari Ibu. Apabila Ibu ada salah, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.